Ya tentu pertama kita prihatin ya bahwa kasus ini menyeret kepada orang lain tidak dalam bentuk proses hukum tetapi dalam bentuk ya kriminal yang lain. Ya kalau ada jenazah atau mayat ditemukan yang meninggalnya itu tidak wajar, maka seharusnya ini menjadi kewajiban aparat kepolisian. Kalau ini minum racun, minum sendiri, bunuh diri, kapan Sutrimo atau korban itu membelinya? Lalu ada masalah apa? Kematian Sutrimo, penjaga rumah mantan Jaksa Agung Muda, tindak pidana khusus Febri Adriansyah dengan mulut berbusa pada tanggal 23 Juli kemarin, sampai kini masih menjadi misteri. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa Sutrimo tidak dapat diselamatkan. Aparat kepolisian seperti tidak mau kecolongan segera melakukan penyelidikan. Tewasnya penjaga rumah Febri Adriansyah dengan cepat menyebar dan menuai respons beragam. Mengingat saat yang bersamaan berembus kabar jika almarhum Sutrimo tewas ditembak. Namun dengan cepat kabar tersebut ditepis lantaran berita bohong. Meski belum diketahui secara pasti penyebab tewasnya penjaga rumah Febri Adriansyah, publik terlanjur curiga. Sebab tidak sedikit yang mengaitkannya dengan kasus Febri Adriansyah sendiri yang tersandung kasus korupsi. Menanggapi isu tersebut, apa kata pengamat politik dan hukum Ray Rangkuti terkait tewasnya penjaga rumah Febri Adriansyah secara misterius? Ya tentu pertama kita prihatin ya bahwa kasus ini menyeret kepada orang lain tidak dalam bentuk proses hukum tetapi dalam bentuk ya kriminal yang lain, dalam ini ya soal kematian dan sebagainya gitu. Ya tentu kita prihatin gitu. Selain kita prihatin, kita juga merasa ini agak mengkhawatirkan kan, karena tiba-tiba orang yang lumayan disebut dekat lah ya dengan tersangka ini mengalami kematian yang cukup tragis ya, yang boleh diduga tidak meninggal dalam kondisi yang alami gitu lah kira-kira, entah karena penyakit atau apa dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itu berhubung karena peristiwanya sangat dekat ya antara kematian dengan peristiwa penetapan tersangka itu, tentu sangat wajar kalau kemungkinan orang mengaitkan antara peristiwa kematian itu dengan penetapan tersangka Febri gitu ya. Nah tentu dalam konteks itu akan ada pertanyaan, benarkah ada hubungannya? Itu yang pertama ya. Yang kedua, selain hubungan di antara mereka tentu hubungan profesional di antara tersangka Febri dengan yang meninggal dunia gitu. Apakah ada hubungan yang lebih dari sekedar hubungan personal itu gitu ya? Misalnya apakah kemungkinan ada rahasia yang istilahnya itu ya diketahui gitu ya, atau mungkin ada macam-macam yang lain lah gitu. Nah oleh karena itu tidak yang bisa kita lakukan itu adalah agar segera polisi ya melakukan pemrosesan ya terhadap kematian yang dianggap oleh beberapa pihak ini tidak wajar gitu ya. Nah untuk mengungkap seterang-terangnya dengan tujuan menjawab apa yang jadi pertanyaan kita itu tadi kan, apakah ada hubungan, apakah kematiannya memang kematian yang wajar gitu ya, dan apakah ada isu yang dengan kematian ini akhirnya akan tertutup gitu ya, dan tentu di luar itu ya menangkap siapa kira-kira yang melakukan kalaupun misalnya peristiwanya pembunuhan. Tapi apakah asumsi itu benar, pertanyaan itu benar, ya tentu kita belum bisa memastikan gitu ya. Nah yang bisa kita dorong memang polisi harus segera menjawabnya, bahwa pertanyaan dengan katakanlah ya menumbalkan orang per orang yang berada di lingkaran ya, atau yang berhubungan atau yang punya relasi dengan
tersangka ini gitu berkaitan dengan kasusnya sendiri, itu pertanyaan yang logik, pertanyaan yang logis gitu. Nah cuman ya kita semua mungkin tidak bisa memastikan itu. Yang bisa memastikan itu ya adalah aparat penegak hukum. Nah oleh karena itu yang mungkin bisa kita dorong itu adalah agar aparat penegak hukum segera menuntaskannya gitu. Bila ada kaitannya, dan lebih khusus lagi kaitannya itu adalah terkait dengan kasusnya sendiri gitu, agar diungkap. Jadi kita memang semuanya tidak ingin hal ini terjadi setengah-setengah gitu ya. Nah karena kita udah melihat dari awal proses penegakan hukumnya ini agak nggak lazim gitu ya, lalu ditetapkan tersangkanya begitu, sorenya kemudian malamnya kemudian dinyatakan tidak tersangka, lalu sorenya ditetapkan lagi tersangka gitu. Jadi sejak dari awal orang sudah melihat ada proses penegakan hukum yang kurang transparan. Nah ini jangan sampai menambah ya keraguan-keraguan orang bahwa proses penegakan hukumnya ini berlangsung secara profesional. Tewasnya Sutrimo membawa pesan psikologis mendalam. Berbagai kecurigaan belum juga terjawabkan. Berbagai tanya apa yang sebenarnya terjadi terus berkelindan, menggantung dalam keheningan yang diam-diam membawa ketakutan. Itu juga dikhawatirkan banyak pihak mengenai akan adanya korban lagi selain Sutrimo. Jika benar terjadi, maka tidak terbantahkan. Kasus tewasnya Sutrimo tidak dapat dipisahkan dengan kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Ray Rangkuti mendorong siapa saja yang merasa terancam segera meminta perlindungan pada negara melalui Komisi Perlindungan Saksi dan Korban jika memang mengetahui kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Hanya dengan bicara dan membuat laporan, maka kasus yang dialami penjaga rumah Febri Adriansyah tidak akan terulang. Jadi sebenarnya menurut saya paling bisa kita menghimbau kepada mereka yang merasa kemungkinan akan menjadi orang yang ditarget berikutnya gitu ya, mereka bagusnya memang segera ke Komisi Perlindungan Saksi gitu ya, kita punya itu gitu, untuk segera mendapatkan perlindungan dari negara ya atas keselamatan jiwa mereka ya gitu. Kalau ada orang yang merasa bahwa nggak akan berhenti nih kepada orang yang satu ini misalnya gitu ya, akan merembet kemana-mana gitu. Nah saya mendorong supaya mereka segera menghubungi Komisi Perlindungan Saksi dan Korban ya, sehingga saya nama lembaganya itu gitu. Sesegera mungkin kalau ada orang yang merasa bahwa ini akan kemana-mana gitu ya, dan ada orang merasa bahwa boleh jadi nasibnya juga akan mengalami sesuatu yang tidak baik gitu. Nah sekarang mencari perlindungan kepada negara, kan kita punya komisi itu maksud saya, sehingga dengan begitu bisa dicegah. Nah kalau kemungkinan itu bisa dicegah ya, 2-3 hari kalau dimungkinkan untuk mendapatkan keterangan mereka kan bisa diminta oleh aparat penegak hukum gitu. Jika perlu didatangkan ke pengadilan misalnya sebagai saksi dari peristiwa yang bersangkutan. Iya sangat mungkin itu boleh jadi itu salah satu targetnya selain si korban misalnya. Ini lagi-lagi kita mengandaikan loh ya, kita nggak pernah membuat satu kepastian ini. Jadi kita mengandaikan bahwa kematian ini ada kaitannya dengan kasus ini, pengandaian ya. Nah mungkin kalau pengandaian ini tepat gitu ya, ya salah satu pesannya selain yang si korban ini gagal melakukan kesaksian gitu, ya itu juga memberi kesan kepada orang lain yang memungkinkan ya dimintai keterangan lagi terkait dengan kasus ini untuk tidak bersuara gitu. Nah itu salah satu pesannya, pesan kepada orang lain itu supaya tidak gegabah lah atau apalah istilahnya untuk bersaksi terhadap peristiwa yang telah terjadi. Sementara itu, praktisi hukum Tony Erom secara terang-terangan menduga tewasnya Sutrimo dengan kondisi tidak wajar mengaitkannya dengan kasus yang menjerat majikannya, yakni Febri Adriansyah. Atas kecurigaannya itu, Tony Erom mendorong aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan untuk memastikan apa korban tewas karena bunuh diri atau sebaliknya.
Kasus tewasnya Sutrimo dengan mulut berbusa harus segera diungkap dan disampaikan ke publik, sebab jika tidak, berbagai kecurigaan akan terus menjadi perbincangan liar di tengah masyarakat. Benarkah Sutrimo tewas karena kesaksiannya atas kasus Febri Adriansyah? Ya, kalau ada jenazah atau mayat ditemukan yang meninggalnya itu tidak wajar, maka seharusnya ini menjadi kewajiban aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Nah, yang kita saksikan itu di televisi maupun di media online, ya, ditemukannya ini kan mulutnya berbusa. Nah, banyak yang menyebut kalau mulut berbusa itu kan akibat racun. Banyak yang menyebut seperti itu, tapi itu kan belum terverifikasi. Artinya belum dijelaskan oleh penyidik kepolisian sampai saat ini. Nah, sehingga saya berpendapat karena orang yang meninggal ini dikabarkan bekerja pada Jampitsus, ya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, ya, yaitu Pak Febri Ardiansyah, ya, sebagai kepala rumah tangga. Sementara ya, Jampitsus ini kan sedang bermasalah, ya, sedang ada masalah terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, ya, di mana ada keterkaitan mengenai banyak dolar ditemukan dan emas sampai 74 kg. Maka banyak kabar yang menyebut bahwa yang meninggal bernama Sutrimo ini, ya, yaitu kepala rumah tangga Jampitsus ini, itu diinfokan atau dikabarkan sebagai saksi kunci. Informasinya, ya, kalau memang benar, nah berarti ini kan informannya atau orang yang memberikan informasi atau keterangan kepada penyidik kepolisian, karena yang melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap dugaan TPPU yang melibatkan Jampitsus ini kan penyidik kepolisian. Nah, berarti kalau begitu ini sangat-sangat riskan, ya, peristiwa ini, kasus penemuan jenazah Sutrimo ini sangat-sangat riskan dan ini berpotensi akan membongkar semuanya. Nah, oleh karenanya penyidik kepolisian diharapkan harus melakukan penyelidikan secara profesional, harus fair, harus membuka seterang-terangnya, karena memang kasus ini lagi ramai, ya. Karena sebelumnya itu dari pihak kejaksaan melakukan penyelidikan terhadap program MBG, ya, yang banyak dilaksanakan oleh Polri, oleh anggota Polri. Nah, kemudian ditangkaplah, ya, pejabat bintang 1. Nah, setelah itu kemudian, ya, ditemukanlah, ya, itu berupa uang, dolar dan emas sampai 74 kg yang ada kaitannya dengan Jampitsus. Jadi seperti saling serang. Sampai dengan saat ini, aparat kepolisian belum memberikan keterangan apapun atas tewasnya Sutrimo. Sementara berbagai isu sudah terlanjur menguap di tengah masyarakat, santer dikabarkan jika Sutrimo merupakan saksi kunci atas kasus Febri Adriansyah hingga harus dibungkam. Meski belum terbukti kebenarannya mengenai isu tersebut, publik terlanjur mempercayainya. Kini tugas kepolisian mengungkap fakta sebenarnya. Nah, sehingga dengan adanya penemuan jenazah, ya, yang dikabarkan itu mantan atau pegawai kepala rumah tangga Jampitsus, maka bisa saja orang berpendapat bahwa itu khawatir, ya, membongkar lebih banyak, ya, maka bisa saja, ya, orang berpendapat bahwa kematiannya itu, ya, akibat dari atau ada keterkaitan dengan peristiwa
antara kepolisian dengan kejaksaan ini. Ini pendapat kami dan mungkin pendapat masyarakat juga. Oleh karenanya, sudah seharusnya penyidik kepolisian segera melakukan penyelidikan secara profesional. Apakah ya, dugaan saya ini benar atau tidak, dugaan masyarakat juga kalau sependapat dengan saya benar atau tidak, maka polisi, ya, penyidik kepolisian harus segera melakukan penyelidikan secara profesional, ya, secara fair, ya, kemudian umumkan ke publik, biar terang benderang. Kenapa seorang Sutrimo ini meninggal? Ada hubungannya tidak dengan kasus besar yang melibatkan institusi kepolisian dan kejaksaan ini. Gitu. Pak, kalau misalnya dinyatakan emang mengakhiri itu secara sendiri lagi atau bunuh diri, publik akan percaya nggak? Ya, sebenarnya ini harus dilakukan penyelidikan dulu ya. Jadi untuk melihat ini mati ini wajar atau tidak, atau melibatkan ada pihak lain atau tidak, ya, atau bisa disempitkan lagi bunuh diri atau tidak, ya, bunuh diri atau diracun kan itu. Kalau ini minum racun, minum sendiri, bunuh diri, kapan Sutrimo atau korban itu membelinya? Lalu ada masalah apa sampai sefrustasi itu, kan begitu. Nah, kemudian bisa dilihat juga dari CCTV, bisa dilihat juga dari handphone. Barangkali ada ancaman, barangkali ada keluhan, ya, itu semuanya bisa dilihat. Jadi untuk mengetahui apakah ini mati wajar atau tidak, menurut saya ya tinggal nanti menunggu ya proses penyelidikan dari kepolisian. Tapi saya berpendapat ya, karena munculnya penemuan jenazah ini di tengah kasus besar ya, yang melibatkan mantan Jampitsus ini Febri Ardiansyah, dan Sutrimo atau korban yang meninggal ini dikabarkan bekerja pada Jampitsus sebagai kepala rumah tangga, maka secara subjektif saya melihatnya ini mati tidak wajar. Diduga ada pihak lain ya, yang terlibat matinya korban Sutrimo ini. Ini pendapat saya, tapi mudah-mudahan ya pendapat saya ini tidak benar. Oleh karenanya, maka kepolisian harus segera melakukan penyelidikan secara fair, profesional, dan kemudian mengumumkannya kepada publik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.